Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, bacaan doa pada ketua kelas, silahkan. Kita kelas yuk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Muhammad Idma, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Muhammad Hisam. Hadir. Untuk memfokuskan pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, Pak. Mungkin satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Dan pada fokus ya. Ya, Pak. Baik. Apakah kalian masih ingat minggu kemarin pembelajaran apa? Saya, Pak. Baik, Rifki. Kemarin itu kalau nggak salah Pak kita belajar tentang wali songo, Pak. Semua. Iya, Pak. Jadi pada intinya wali songo itu para ulama yang menyebarkan agama Islam melalui ceramah di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang definisi pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina dalam perspektif agama Islam. Itu definisi, dalil-dalil, dampak, dan juga solusinya. Jadi pergaulan bebas dalam Islam yang merujuk pada interaksi antara pria dan wanita yang tidak sesuai dalam aturan syariat Islam. Nah, dalam Islam juga ada batasan tertentu yang harus dijaga agar hubungan antara lawan jenis tetap dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, pergaulan bebas juga yang seringkali melibatkan perilaku yang tidak senonoh dan atau tanpa batas yang jelas dapat mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral Islam seperti zina dan hubungan seperti zina. Apakah kalian ada yang tahu beberapa contoh perbuatan zina ya dan juga perbuatan pergaulan bebas? Pak, mabuk Pak. Nah, bagus. Dan ada juga beberapa dalil yang berkaitan dengan perbuatan bebas dan juga perbuatan yang menghindari zina. Untuk dalil pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra. Nah, apakah ada yang mau membacakannya? Ya Pak. Baik, Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah. Bagus, saudara Fatih. Dan untuk artinya ada yang mau membacakannya? Saya, Pak. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Bagus buat saudara Rifki. Tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan mengupas tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, dalam artinya janganlah kamu mendekati zina. Nah, itu maksud
intinya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, seperti memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau berpakaian yang tidak menutup aurat, dan juga melihat film yang mengumbar aurat. Dan juga bisa dengan menjauhi perbuatan pergaulan bebas. Lalu perbuatan zina juga termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, itu seperti merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, dan juga merusak dan menimbulkan penyakit sosial. Dan juga ada beberapa dampak negatif perbuatan bebas dan perbuatan yang menimbulkan perbuatan zina, itu seperti melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, adanya pelanggaran dengan membuat musik dengan keras, yaitu mabuk ya, terjadinya tindak kekerasan atau juga merusak mental seseorang. Baik, nah untuk solusi cara menangani menjauhi pergaulan bebas, itu seperti yang pertama menjaga pandangan. Menjaga pandangan juga salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menghindari pergaulan bebas dan pergaulan bebas itu dengan menjaga pandangan. Allah juga berfirman yang berartikan, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Quran surat An-Nur ayat 30. Dan yang kedua yaitu menghindari berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, menjaga pergaulan dan lingkungan, seperti memilih teman dan lingkungan yang baik yang mendukung untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebaiknya menjauhi pergaulan yang dapat mengarah pada perilaku buruk atau perbuatan zina. Yang keempat itu menikah jika segera jika mampu. Yang kelima itu meningkatkan iman dan takwa. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah SWT adalah kunci untuk menjauhi segala bentuk perbuatan dosa dengan meningkatkan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Seseorang akan lebih mudah untuk menghindari godaan dan tetap berada di jalan yang benar. Yang terakhir yaitu dengan cara berpuasa. Berpuasa juga bukan hanya untuk bermanfaat untuk menahan diri dari makan dan minum, tapi juga membantu menahan diri dari dorongan nafsu. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk evaluasi, Bapak akan memberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam surat apa yang terkandung menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas? Saya Pak. Baik, saudara. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Pak. Nah, benar. Langsung aja. Nah, untuk yang soal kedua, bagaimana agar kita dapat menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ya Pak, Baik, terus jaga pandangan. Terus kita itu juga harus bisa mencari teman yang benar Pak. Jadi bergaul dalam yang baik, mencari pergaulan yang baik Pak. baik. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu Islam mengajarkan kita untuk bergaul dengan baik dan menjaga hubungan sosial yang positif. Namun Islam juga memberikan batasan-batasan yang jelas agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Dengan mengikuti ajaran agama Islam, kita dapat hidup bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, kerjakan tugas dari halaman 100 sampai 5. Baik Pak. Pak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.